Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa manittaba'u bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla karena dengan nikmat, karunia dan petunjuknya jualah kita kembali bertatap muka untuk saling mengkaji hadis-hadis Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, yang dengan itu semua semoga kita dimudahkan oleh Allah Azza wa Jalla untuk masuk ke dalam surganya Allah. Salawat dan salam semoga selalu Allah limpahkan kepada junjungan kita, panutan kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, beserta para keluarga beliau, para sahabat beliau, dan para orang-orang yang telah mengikuti beliau hingga akhir zaman kelak. Baik, ikhwatan al-kiram, adakhalanallahul jannata jami'an. Kembali kita mengkaji kitab Riyadhus Shalihin min kalam Sayyidil Mursalin yang ditulis oleh Imam Abu Zakaria Yahya bin Syaraf An-Nawawi rahimahullah, melanjutkan hadis yang kemarin yang dibacakan oleh Ustadz Arif Hafizahullah. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala, wan Abi Yahya Usaidin ibni Hudair radhiyallahu anhu anna rajulan minal ansar qala ya Rasulullah ala tasta'miluni kama sta'malta fulanan faqala innakum satalqauna ba'di atharatan fasbiru hatta talqauni alal haud. Rawahu muttafaqun alaih. Yang artinya adalah yang diriwayatkan oleh Abu Yahya Usaid ibn Hudair. Nama beliau adalah Abu Yahya Usaid ibn Hudair ibn Simak al-Ansari radhiyallahu anhu. Di sini insya Allah saya akan sedikit membawakan tentang keutamaan-keutamaan yang dimiliki oleh sahabat kiram ini, yaitu Usaid. Yang pertama adalah beliau adalah ahadun nuqabal ansor. Beliau adalah salah seorang pemimpin ansor, baik itu waktu zaman sebelum Islam dan juga pada saat Islam. Beliau adalah orang-orang terkemuka di zamannya. Yang kedua, beliau adalah salah seorang yang mengikuti perang Uhud, dan ketika perang Uhud tersebut beliau dilukai sebanyak 7 kali. Jadi sebanyak 7 luka yang beliau dapatkan ketika perang Uhud. Ada juga yang mengatakan bahwasanya beliau juga ikut perang Badar, akan tetapi wallahu ta'ala alam, beliau tidak mengikuti perang Badar tersebut karena beliau adalah salah seorang yang meminta uzur kepada Nabi SAW akan tidak mengikuti perang Badar. Dan setelah itu beliau mengikuti perang-perang bersama Nabi SAW sampai akhir hayatnya. Beliau meninggal di Madinah. Kemudian beliau juga dipersaudarakan oleh Nabi SAW dengan kaum muhajirin. Siapakah dia? Yaitu Zaid ibn Harithah. Jadi beliau Usaid ibn Hudair ini dipersaudarakan oleh Nabi SAW dengan kaum muhajirin, yaitu Zaid ibn Harithah. Kemudian yang keempat, beliau adalah termasuk orang-orang yang pintar, orang-orang yang jenius di kalangan kabilah mereka, yaitu suku-suku mereka. Jadi Usaid ini adalah orang yang cerdas. Kemudian beliau meriwayatkan dari Nabi SAW bahwasanya ada salah seorang dari Ansor berkata, wahai Rasulullah, tidakkah engkau menggunakan saya atau memakai saya seperti engkau menggunakan fulan? Maka Rasulullah SAW menjawab, innakum, sesungguhnya kalian akan bertemu setelahku, yaitu kepada kezaliman, atharatan, kezaliman dari pemerintah. Fasbiru, maka bersabarlah sampai kalian menemuiku di Haud. Haud itu adalah telaganya Nabi SAW.
yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Maksud dari hadis ini adalah bahwasanya maksud dari hadis ini itu sama seperti hadis yang dibacakan sebelumnya, yaitu hadis Abdullah bin Mas'ud tentang bersabar atas kezaliman pemimpin. Akan tetapi di sini tambah oleh Nabi SAW, fasbiru. Maksudnya di sini adalah bersabar. Kalian bersabarlah. Janganlah kalian menghina pemimpin. Janganlah kalian mencaci pemimpin yang sedang memimpin kalian. Janganlah kalian memberontak kepada pemimpin kalian sampai kalian bertemu denganku, kata Nabi SAW, di telagaku, yaitu Haud. Maksud di sini adalah dengan sabar kalian akan mendapatkan pahala yang sangat banyak, yaitu kesabaran. Kemudian yang kedua adalah mentaati perintah Allah dan Rasulnya dengan mentaati para pemimpin-pemimpin. Wa atiullaha wa atiur rasul wa ulil amri minkum, dan taatilah Allah, kemudian Rasul, dan juga pemimpin-pemimpin di antara kalian. Dengan kalian taat kepada mereka, nanti kalian akan datang ke telagaku dan meminum telagaku tersebut. Nah, kenapa di sini Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan bahwasanya telaga tersebut mendapatkan bagi orang-orang yang bersabar akan pemimpin, maka selain dia datang kepadanya, juga dia dapat meminum darinya. Kenapa? Barang siapa yang meminum dari telaga Haud tersebut, lam yadhma abadan, maka dia tidak akan merasa haus lagi selamanya. Kenapa? Karena waktu pada hari kiamat kelak, Haud atau telaga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sangat dibutuhkan bagi orang-orang beriman. Di hari kiamat kelak banyak kesusahan, banyak kesulitan, banyak juga kepedihan, kecapean, dan juga kepanasan. Maka sebab itulah dibutuhkan kepada telaga Haud tersebut, kepada air. Maka orang berbondong-bondong datang kepada telaganya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dengan meminum telaga tersebut, orang-orang akan mendapatkan ketidakhausan lagi sampai selamanya. Apa sih Haud itu, telaga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Haud adalah telaga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang diperuntukkan untuk Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dan juga umat-umatnya, yang dia terletak dan dia pada waktu hari kiamat terletak di Arasat, yaitu di padang yang luas sebelum Sirat. Jadi telaga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini terletak di hari kiamat yang dia sebelum Sirat. Apa itu Sirat? Sirat yaitu adalah jembatan kita sebelum menuju pada surga. Nah, jadi letaknya itu sebelum Sirat, yang dikhususkan untuk orang-orang yang beriman, yang berpegang teguh kepada ajaran Allah dan Rasulnya. Kemudian sedikit ana mengasihkan bahwasanya di antara sifat-sifat dan keutamaan Haud atau telaganya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, yang pertama adalah luasnya seperti dari daerah Ailah ke San'a, yaitu yang ada di Yaman. Yang kedua, jumlah tekonya atau jumlah tempat minumnya seperti jumlah bintang-bintang yang ada di langit, seperti sabda Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam yang berbunyi, inna qadra haudi ma baina Ailah ila San'a minal Yaman wa inna fihi minal abarik ka'adadin nujumis sama. Sesungguhnya ukuran haudku atau telagaku itu antara daerah Ailah dan sampai ke San'a yang terletak di Yaman, dan di dalamnya terdapat teko-teko atau tempat-tempat minum yang berjumlah seperti langit-langit yang ada di langit. Kemudian di antara sifatnya adalah dituangkan atau dicurahkan dari minuman surga. Apa minuman surga tersebut adalah yaitu sungai Al-Kautsar.
sebagaimana yang difirmankan Allah Azza wa Jalla, inna a'tainakal kautsar, sungguh kami telah memberikan kepadamu wahai Muhammad al-kautsar. Al-kautsar ini adalah sungai yang diperkhususkan atau diberikan Nabi oleh Allah Azza wa Jalla kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang terdapat di dalamnya kebaikan yang banyak. Dan yang dia, sungai Kautsar tersebut, lebih putih daripada susu, lebih manis daripada madu, lebih harum daripada wanginya misik. Jadi telaga haud Nabi sallallahu alaihi wasallam ini adalah seperti hasil dari sungai Kautsar. Jadi yang mencurahkan dari Kautsar tersebut air surganya kemudian ke telaga Rasul SAW yang diminum oleh para orang-orang yang beriman. Kemudian panjang dan lebarnya sama, dari sudut yang satu ke sudut yang lain itu berkisar seperti perjalanan 1 bulan. Bayangkan betapa besarnya telaga Rasul SAW. Itu telaganya. Bagaimana dengan sungai Kautsarnya yang dimiliki Nabi SAW di surga? Maka berkali-kali lipat. Dan itu dikhususkan kepada orang-orang yang beriman, berpegang teguh kepada ajaran Allah dan Rasulnya. Dan di antara keutamaannya adalah telaga Kautsar, telaga Nabi SAW itu paling banyak pendatangnya, paling banyak peminumnya. Kenapa? Karena umat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam umatnya paling banyak diantara umat nabi-nabi yang lain. Nabi SAW pernah diriwayatkan di sebuah hadis, yaitu inna likulli nabiyyin haudon, di setiap para nabi itu memiliki telaga nanti. Wa inna haudu nabiyyina Shallallahu Alaihi Wasallam a'dhamuha wa ajalluha wa aktsaruha waridan, dan sesungguhnya telaga Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu adalah paling besar, paling agung, dan paling banyak peminumnya dan juga pendatangnya. Karena umat Nabi SAW paling banyak. Kemudian siapa saja sih orang yang datang kepada telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam? Yang pertama seperti yang dikabarkan di dalam hadis ini, yaitu orang yang bersabar, orang yang tahan kepada kezaliman para pemimpin. Isbiru hatta talqauni fil haud, bersabarlah kalian sampai bertemu kepadaku di haud, yaitu orang-orang yang bersabar atas kezaliman para pemimpin. Kemudian yang kedua adalah orang-orang yang berpegang kuat kepada ajaran Allah dan Rasulnya, sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yaridanna alayya nasun min ashabi al-haud hatta idza araftuhum ukhtuliju duni fa'aqul usayhabi wa fi riwayatin ukhra ashabi fayaqulu la tadri ma ahdatsu ba'dak, rawahu Muslim. Jadi kata Nabi SAW, nanti akan datang manusia atau orang-orang dari sahabat-sahabatku ke telagaku sampai saya mengetahui dari mereka siapa saja. Kemudian mereka tersebut dilarang atau diusir dari telagaku tersebut. Maka Nabi SAW berkata, aku berkata, kata Nabi SAW, usayhabi, sahabat-sahabat kecilku. Dan di riwayat lain juga ada riwayat lain yang mengatakan sahabat-sahabatku. Di sini di perselisihan riwayat ini tidak menjadi masalah, sama-sama sahabat. Maka kemudian maka dikatakan, kamu tidak mengetahui wahai Muhammad apa yang terjadi setelahmu. Maksudnya apa? Diceritakan lagi di riwayat yang lain, suhqan liman ghayyara ba'di, menjauhlah barang siapa yang telah mengganti atau merubah agamaku sepeninggalanku nanti. Nah, jadi orang-orang yang tidak datang, tidak meminum haud Nabi SAW adalah orang-orang yang telah merubah ajaran-ajaran Allah dan Rasulnya. Maka Allahumma ja'alna mimman syariba haudal Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian di antara faidah yang bisa kita ambil dari hadis ini, yang pertama adalah mengimani akan adanya hari akhir secara keumuman. Kita beriman akan adanya hari akhir. Akan tetapi kita juga harus beriman kepada yang spesifikasi yang khusus.
Seperti hari akhir itu ada apa saja? Ada sirat, ada haud, ada telaga Nabi SAW. Maka di antara kita beriman kepada hari akhir adalah mengimani akan adanya telaga Rasul SAW nanti sebelum kita masuk ke dalam surganya Allah Azza wa Jalla. Kemudian yang kedua, termasuk dari tanda-tanda kenabian atau mukjizat Nabi SAW adalah mengetahui perkara yang gaib. Nabi SAW tidak mengetahui perkara yang gaib, akan tetapi Allah lah yang mengabarkan kepada Nabi Muhammad SAW akan perkara gaib tersebut. Jadi tidak ada orang, hatta walaupun Nabi sekalipun, tidak ada yang mengetahui perkara gaib. Sebagaimana firman Allah Azza wa Jalla, wa indahu mafatihul ghaibi la ya'lamuha illahu, dan dialah pemilik ilmu-ilmu yang gaib. Tidak ada seorang pun yang mengetahuinya kecuali Dia, yaitu Allah Azza wa Jalla. Ya'lamu ma fil barri wal bahr, Dia mengetahui yang ada di darat maupun di laut. Jadi kita mengimani bahwasanya ilmu atau perkara gaib adalah milik Allah Azza wa Jalla. Barang siapa yang mengatakan perkara gaib, maka dia adalah orang yang telah kufur. Karena kekhususan mengetahui ilmu gaib adalah milik Allah Azza wa Jalla. Sedangkan Nabi tahu kenapa? Karena dikabarkan oleh Allah Azza wa Jalla di antara mukjizatnya. Kemudian yang ketiga, sabar akan pemimpin-pemimpin yang zalim. Kenapa? Karena dengan sabar dengan pemimpin yang zalim kita mendapatkan dua kebaikan. Yang pertama, mentaati firman Quran, yaitu firman Allah Azza wa Jalla. Yang kedua, dapat lagi pahala sabar, dan sabarnya itu sempurna seperti mana yang dikatakan oleh Ustadz Arif hafizahullah, yaitu sabar akan ketaatan. Sabar kita akan mentaati perintah Allah untuk mentaati pemimpin. Yang kedua, sabar akan menjauhi maksiat, yaitu sabar akan pemimpin yang menzalimi kita. Kita tidak berontak kepadanya, kita tidak menghinanya, tidak mencacinya. Kita bersabar akan yang dilarang oleh Allah Azza wa Jalla. Kemudian yang ketiga adalah kita sabar akan musibah yang menimpa kita, yaitu sabar akan kezaliman yang ditimpa pemimpin kepada kita. Kemudian yang keempat, anjuran untuk selalu bersabar akan pemimpin yang zalim atas hak-hak rakyatnya. Akan tetapi kita wajib mengetahui bahwasanya pemimpin itu sesuai dengan rakyatnya. Jadi rakyat itu mencerminkan bagaimana pemimpinnya. Pemimpin itu adalah sosok rakyatnya yang sekarang dia pimpin. Jadi apabila dia buruk, orang-orang yang dipimpinnya buruk, berarti pemimpinnya juga buruk. Sebagaimana kalau rakyatnya itu bagus, berbuat baik, taat kepada Allah dan Rasulnya, pemimpinnya juga dari kalangan orang-orang soleh, seperti pada zaman sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Seperti sebagaimana firman Allah Azza wa Jalla, wa kadzalika nuwalli ba'dadh dhalimina ba'dan bima kanu yaksibun, dan demikianlah kami mengatur sebagian orang-orang zalim atas sebagian yang lainnya. Maksudnya adalah mengatur menjadi pemimpin dengan apa-apa yang mereka lakukan. Jadi apabila pemimpinnya itu buruk, berarti rakyatnya juga buruk. Bila pemimpinnya itu bagus, berarti rakyatnya itu adalah bagus. Sebagaimana yang telah diceritakan dari kisahnya Ali. Jadi ada salah seorang dari kaum Khawarij bertanya kepada Ali, mendatangi Ali radhiyallahu anhu. Dia bertanya, "Wahai Ali, kenapa orang-orang pada zaman sekarang memberontak kepadamu, sedangkan pada zaman Abu Bakar dan zaman Umar mereka tidak berontak kepada mereka berdua?" Maka Ali menjawab, sesungguhnya dulu rakyat Abu Bakar dan juga rakyat Umar itu seperti aku dan yang lain-lain. Jadi aku dan semisalnya. Jadi rakyatnya itu seperti para sahabat Ali, kemudian Abdullah ibn Mas'ud, Abdullah ibn Abbas dan yang lain-lainnya.
Jadi rakyatnya itu bagus, rakyatnya para sahabat, maka pemimpinnya juga orang-orang saleh. Kemudian amma ana kata li, adapun saya, maka rakyat saya itu seperti antum dan semisalnya. Maksudnya apa? Tidak ada kebaikan di dalamnya. Orang-orang Khawarij, dipenuhi oleh orang-orang Khawarij. Nah, kemudian maka Allah menjadikan itu sebagai sebab terpecahnya umat, terpecahnya pemimpin, diberontaknya pemimpin. Kenapa? Gara-gara umatnya tidak mengikuti ajaran-ajaran Allah dan Rasulnya yang sesuai dengan petunjuk Quran dan Sunnah Rasul SAW. Kemudian disebutkan lagi, ada salah seorang raja dari Bani Umayyah, maka dia mendengar obrolan-obrolan dari petinggi-petinggi kabilah-kabilah tersebut. Kemudian dipanggil, dan kemudian dia berkata, raja tersebut berkata, wahai manusia, wahai orang-orang, apakah kalian ingin menjadi zaman kita ini seperti zaman Abu Bakar dan Umar? Maka mereka menjawab, iya wahai rajaku. Kemudian dikasih tahulah bahwasanya jadikanlah diri-diri kalian, perbaikilah diri-diri kalian seperti rakyat-rakyatnya Abu Bakar dan Umar. Yaitu rakyat Abu Bakar dan Umar siapa? Para sahabat. Berbagus-baguslah, berakidah yang bagus, taat kepada pemimpin dan yang lain-lain, maka Allah akan mengubah pemimpinnya. Jadi kaidahnya apabila pemimpinnya buruk berarti rakyatnya buruk, dan apabila pemimpinnya bagus berarti rakyatnya bagus. Jadi pemimpin itu adalah cerminan dari rakyatnya sendiri. Akan tetapi tidak menutup kemungkinan, tidak ada keraguan bahwasanya bagusnya seorang pemimpin itu adalah sumber utama. Kenapa? Karena seorang pemimpin itu mampu dengan kekuatannya, dengan kemampuannya, dia mampu untuk mengubah rakyat yang siapa yang menyimpang dia hukumi, siapa yang jahat dia adili, dan semisalnya. Jadi perbaikilah diri kita masing-masing sebelum kita menghina, mencela, apalagi sampai memberontak pemimpin kita, mendemo pemimpin kita. Periksalah diri kita dulu pribadi. Pemimpin kita itu adalah cerminan dari kita sekarang. Maka banyak-banyaklah meminta ampun kepada Allah Azza wa Jalla, dan juga banyak-banyak memohon ampunan buat diri kita dan juga buat pemimpin kita untuk membuat negara kita menjadi negara yang baik dan benar, bukan dicela, bukan didemo. Wallahu ta'ala a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.